Bagian 1. Memahami psikologi perempuan, rahasia membangun, hubungan yang sehat, dipercaya, dan dihargai. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada pria yang mampu membuat seorang wanita merasa nyaman hanya dalam beberapa menit berbicara, sementara pria lain yang sudah berusaha sangat keras justru sulit mendapatkan kepercayaan? Banyak orang mengira jawabannya adalah penampilan, uang, atau kata-kata yang sempurna. Namun, penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa kesan pertama yang positif lebih sering dibangun melalui rasa aman, empati, dan kualitas komunikasi daripada sekadar penampilan. Inilah yang sering disalahpahami. Banyak pria menghabiskan waktu memikirkan kalimat yang tepat untuk diucapkan, tetapi lupa memahami bagaimana seseorang sebenarnya memproses emosi, membangun kepercayaan, dan menilai karakter orang lain. Padahal, hubungan yang sehat tidak dimulai dari trik atau strategi rahasia. Hubungan yang kuat dimulai dari pemahaman. Dalam video ini, kita akan membahas psikologi perempuan dari sudut pandang yang sehat, ilmiah, dan mudah dipahami. Tujuannya bukan untuk mengendalikan siapapun, melainkan membantu Anda menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih percaya diri, dan lebih mampu membangun hubungan yang saling menghargai. Karena pada akhirnya, hampir setiap orang ingin merasa dipahami. Dan ketika seseorang merasa benar-benar dipahami, hubungan akan berkembang secara alami. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa setiap perempuan memiliki kepribadian yang berbeda. Tidak ada satu aturan yang berlaku untuk semua orang. Namun, ada pola psikologis umum yang sering muncul dalam cara manusia membangun hubungan. Memahami pola-pola inilah yang akan membantu Anda berkomunikasi dengan lebih baik. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak pria adalah terlalu fokus untuk membuat diri mereka terlihat mengesankan. Mereka ingin menunjukkan pencapaian, pengalaman, atau kemampuan mereka sejak awal percakapan. Padahal, menurut psikologi komunikasi, orang cenderung lebih menyukai lawan bicara yang membuat mereka merasa nyaman daripada yang hanya berusaha terlihat hebat. Bayangkan Anda bertemu seseorang untuk pertama kali. Mana yang lebih menyenangkan? Berbicara dengan orang yang terus membicarakan dirinya sendiri atau dengan seseorang yang mendengarkan Anda dengan penuh perhatian? Sebagian besar orang akan memilih pilihan kedua. Itulah mengapa kemampuan mendengarkan merupakan salah satu keterampilan sosial yang paling berharga. Mendengarkan bukan berarti diam tanpa berbicara. Mendengarkan berarti benar-benar hadir dalam percakapan. Anda memperhatikan apa yang dikatakan, memahami maksudnya, dan memberikan respons yang menunjukkan bahwa Anda peduli. Ketika seseorang merasa didengar, otaknya mulai membangun rasa aman. Perasaan aman inilah yang menjadi fondasi munculnya kepercayaan. Banyak hubungan gagal berkembang bukan karena kurangnya ketertarikan, tetapi karena tidak adanya rasa nyaman. Ingatlah satu hal penting, rasa nyaman hampir selalu datang sebelum kedekatan emosional. Karena itu, jangan terburu-buru ingin mendapatkan perhatian. Bangunlah terlebih dahulu suasana yang membuat percakapan terasa ringan dan menyenangkan. Kesalahan berikutnya adalah menganggap bahwa semua perempuan selalu menginginkan pria yang sempurna. Faktanya, psikologi justru menunjukkan hal yang berbeda. Kesempurnaan seringkali terasa tidak nyata. Sebaliknya, orang lebih mudah mempercayai seseorang yang mampu bersikap jujur, rendah hati, dan apa adanya. Kejujuran menciptakan kredibilitas, konsistensi membangun kepercayaan, dan rasa hormat mempertahankan hubungan. 3 hal sederhana ini jauh lebih berharga daripada mencoba menjadi sosok yang sempurna. Selain itu, penting juga memahami bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, ekspresi wajah, nada suara,
kontak mata yang sopan, serta bahasa tubuh yang terbuka memberikan pengaruh besar terhadap kesan pertama. Bayangkan dua orang mengucapkan kalimat yang sama. Orang pertama berbicara sambil melihat ponselnya. Orang kedua berbicara sambil tersenyum, melakukan kontak mata yang wajar dan memperhatikan lawan bicaranya. Meskipun kalimatnya sama, pengalaman yang dirasakan akan sangat berbeda. Psikologi menyebut hal ini sebagai komunikasi nonverbal. Seringkali, pesan yang diterima seseorang lebih dipengaruhi oleh cara kita menyampaikannya daripada isi kalimat itu sendiri. Karena itu, jika Anda ingin membangun hubungan yang baik, mulailah dengan memperhatikan bahasa tubuh Anda sendiri. Berdirilah dengan santai. Jangan menyilangkan tangan terus-menerus. Berikan senyuman yang tulus. Gunakan nada bicara yang tenang. Semua kebiasaan kecil ini membantu menciptakan suasana yang lebih positif. Selanjutnya, mari kita bahas tentang rasa hormat. Rasa hormat bukan sekadar bersikap sopan. Rasa hormat berarti menerima bahwa setiap orang memiliki pendapat, pengalaman, dan batasan yang berbeda. Dalam hubungan apapun, baik pertemanan maupun hubungan yang lebih dekat, menghormati batasan pribadi merupakan tanda kedewasaan. Misalnya, jika seseorang belum nyaman membagikan cerita pribadinya, jangan memaksa. Jika ia membutuhkan waktu untuk membalas pesan, jangan langsung berasumsi negatif. Memberikan ruang adalah bentuk penghargaan terhadap orang lain, dan justru sikap seperti inilah yang sering membuat seseorang merasa lebih nyaman untuk terus mengenal Anda. Ada satu konsep menarik dalam psikologi yang disebut reciprocity atau timbal balik. Secara sederhana, manusia cenderung membalas perlakuan yang mereka terima. Jika Anda menunjukkan perhatian yang tulus, kemungkinan besar orang lain juga akan memperlakukan Anda dengan baik. Jika Anda menghargai waktu mereka, mereka juga lebih mungkin menghargai waktu Anda. Namun penting untuk dipahami bahwa timbal balik bukan berarti mengharapkan balasan secara instan. Hubungan yang sehat berkembang secara alami. Tidak semua kebaikan harus langsung dibalas saat itu juga. Kesabaran adalah bagian dari proses membangun kepercayaan. Kemudian, ada hal yang sering diabaikan, yaitu rasa ingin tahu yang sehat. Banyak orang berbicara hanya untuk memberikan jawaban. Padahal, orang yang benar-benar menarik biasanya juga pandai mengajukan pertanyaan. Bukan pertanyaan yang terlalu pribadi, melainkan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan terhadap pengalaman hidup orang lain. Misalnya, apa hobi yang paling kamu nikmati akhir-akhir ini? Hal apa yang paling membuatmu bersemangat saat ini? Kalau punya waktu luang, biasanya kamu suka melakukan apa? Pertanyaan seperti ini membuat percakapan berkembang secara alami. Lawan bicara merasa bahwa pendapatnya dihargai, dan tanpa disadari, hubungan mulai terbentuk melalui percakapan yang sederhana. Selain itu, penting juga memahami bahwa setiap orang ingin diterima apa adanya. Tidak ada yang merasa nyaman jika terus-menerus dinilai atau dibandingkan. Karena itu, hindari kebiasaan mengkritik sejak awal perkenalan. Lebih baik fokus mencari kesamaan daripada memperdebatkan perbedaan. Psikologi menyebut fenomena ini sebagai similarity effect. Orang cenderung merasa lebih dekat dengan mereka yang memiliki nilai, minat, atau pengalaman yang mirip. Bukan berarti Anda harus berpura-pura memiliki hobi yang sama. Justru, keaslian adalah yang paling penting. Jika memang memiliki kesamaan, biarkan hal itu muncul secara alami. Jika tidak, tetaplah menghargai perbedaan. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari kepura-puraan. Hubungan yang sehat dibangun dari kejujuran. Kemudian, mari kita bahas tentang kepercayaan diri. Banyak orang mengira percaya diri berarti selalu berbicara paling banyak atau menjadi pusat perhatian.
Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan diri sejati lebih terlihat melalui ketenangan. Orang yang benar-benar percaya diri tidak merasa harus membuktikan dirinya setiap saat. Ia mampu mendengarkan. Ia mampu mengakui jika belum tahu sesuatu. Ia mampu menerima pendapat yang berbeda tanpa merasa terancam. Sikap seperti inilah yang justru memberikan kesan dewasa. Dan kedewasaan emosional seringkali jauh lebih menarik daripada sekadar kemampuan berbicara. Pada akhirnya, memahami psikologi perempuan bukan tentang menemukan cara agar semua orang menyukai Anda. Itu tidak mungkin. Setiap individu memiliki pengalaman hidup, nilai, dan kepribadian yang berbeda. Yang bisa Anda lakukan adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Belajar mendengarkan, belajar menghargai, belajar berkomunikasi dengan jujur, belajar membangun kepercayaan sedikit demi sedikit, karena hubungan yang paling kuat bukan dibangun dalam satu hari. Hubungan yang paling kuat dibangun melalui banyak percakapan kecil, banyak sikap saling menghormati, dan banyak momen ketika kedua orang merasa aman menjadi diri mereka sendiri. Dan percayalah, ketika seseorang merasa nyaman, dihargai, dan dipercaya, hubungan yang baik akan tumbuh dengan sendirinya. Namun, ini baru permulaan. Masih ada prinsip-prinsip psikologi lain yang jauh lebih menarik dan seringkali tidak disadari banyak orang. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana komunikasi, empati, kecerdasan emosional, dan kebiasaan sehari-hari dapat memperkuat sebuah hubungan dan membuat orang lain merasa benar-benar nyaman berada di dekat Anda